Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dispusban di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan dalam acara Gosip, ngobrol seputar arsip. Bersama saya Pujinita Herawati. Saat ini di podcast Dispusban sudah hadir narasumber arsiparis ahli muda dan arsiparis mahir yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan. Tema kita penyelamatan arsip. Sahabat arsip, sahabat Dispusban, bukan sekedar kertas usang yang tua, foto yang sudah memudar warnanya, dan kertas yang sudah mulai menguning. Arsip keluarga adalah jejak siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai apa yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Dan kita juga akan mengenal lebih dekat sistem aplikasi yang lebih modern, yaitu melalui mengolah jejak dalam aplikasi Srikandi. Bukan sekedar nama yang indah, tapi Srikandi adalah mengelola arsip dengan cerdas, cepat, terhubung, dan modern. Baik, sahabat arsip, sahabat Dispusban, kita akan gosip bersama Mbak Yuripah SIP dan Mbak Widya Asmara Damanik AMD. Selamat pagi Mbak Iva dan Mbak Widya. Selamat pagi. Oke, kok loya sekali jawabannya ini, Mbak? Iya, karena sarapannya tadi lemas. Oh, sarapannya lemes sekali. Harus semangat ya, tamu-tamu yang membawa inspirasi bagi kita semua terkait dengan bagaimana kita nanti menggosip tentang arsip. Oke, terima kasih nih Mbak Iva dan Mbak Widya sudah hadir di podcast Dispusban. Iya. Terima kasih sama-sama Ibu. Oke, mungkin sebelum kita ke diskusi kita, boleh nih berbagi informasi tentang profil dan keseharian berdinas di Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan. Silakan. Siapa dulu nih? Saya dulu ya. Silakan, Mbak. Oke, saya sih sehari-hari sebagai arsiparis ahli muda di Dinas Perpustakaan Kearsipan, menjalankan tugas pokok fungsi, dan selain itu saya juga ibu rumah tangga pastinya ya, dengan 3 orang anak. Jadi ya bayangkan saja harus pagi harus ke kantor, tapi sebelum itu harus beres dulu di rumah ya, baru kemudian kembali menjalankan tugas rutin yang menjadi kewajiban, amanah rakyat, dan pastinya mencari keberkahan buat keluarga. Benar. Ibu rumah tangga yang hebat nih. Amin, ya kan ya. Pagi-pagi dari Juwata Laut nih ya Mbak Iva ya. Juwata aja. Juwata aja. Mulai pagi jam berapa ini berangkat dari rumah? Kalau start dari rumah pasti jam 7 kurang. Jam 7 kurang ya. Kadang 7 kurang 15, kadang 7 kurang 10, tergantung kesiapan di rumah dulu nih. Oke, berarti harus bangun pagi-pagi nih ya. Apalagi kalau hujan, ya kan? Iya, terkendala, kena macet. banjir lagi, macet lagi. Macet. Iya. Oke. Kalau Mbak Widya, silakan. Kalau saya sebagai arsiparis mahir, kegiatan saya di kantor ya sama, mungkin kurang lebih seperti Mbak Iva. Saya sebagai ibu rumah tangga, mempunyai 3 anak, masih kecil-kecil, masih bersekolah. Kegiatan sehari-hari saya ya ke kantor sambil mengurus anak-anak dan kerjaan rumah tangga. Oke. Masih sekolah semua ya Mbak ya? SD? Masih sekolah SD dan TK. Oke, tapi tinggalnya lebih dekat daripada Mbak Iva ya? Iya, dekat, tinggalnya di Mapulu. Oke, berarti nggak membutuhkan waktu yang lama ya untuk nyampe kantor. Oke, ini Mbak, materi kita adalah penyelamatan arsip. Kita akan bicara dua materi nih ya, penyelamatan arsip tentang keluarga dan penyelamatan arsip tentang pemerintahan ya, pemerintahan ya. Jadi sama-sama kita menyelamatkan arsip karena tugas di bidang kearsipan kan memang benar-benar kita menyelamatkan arsip, bagaimana kita tetap menjaga memori kolektif bangsa. Baik, mungkin ke Mbak Iva dulu kali ya, terkait dengan arsip keluarga Mbak Iva.
kan kadang nih terutama keluarga, kalau kita biasa di OPD kan paham ya bagaimana kita mengelola arsip kita sehari-hari, apalagi arsip dinamis yang dikelola. Nah ini masalahnya kalau di rumah ini kadang kan orang biasanya kan yang berperan banget itu adalah mak-maknya ya, ibunya ya kan ya, berperan sekali untuk mengelola arsip keluarga. Nah kadang juga ini ibu-ibu juga nggak nggak handle ya, karena sudah sibuk nih ya, udah memasak, ngurus anak, dan apalagi ibu rumah tangga yang murni kayak gitu, berat sekali bebannya itu. Nah untuk mengurus hal yang bilangnya tuh sepele, kertas tuh sepele, padahal sebenarnya kertas itu kan aset berharga sebenarnya. Nah ini bagaimana Mbak, apa sebenarnya dimaksud dengan arsip keluarga? Baik, makasih saya punya kesempatan untuk diberikan menjelaskan melalui podcast ini. Mungkin bisalah untuk informasi buat keluarga-keluarga di Tarakan ya. Podcast kita masih lingkup Tarakan ya Bu ya. Kita belum ke luar negeri ya. Belum ada rencana untuk ekspansi. Ekspansinya ke sana ya Mbak, ke peta internasional. Jadi sebenarnya arsip keluarga itu pasti ada, karena kan mulai dari kita berumah tangga, memutuskan berumah tangga itu sudah pasti muncul namanya surat nikah. Betul. Gitu ya. Terus selanjutnya kita pasti ada, misalnya kita membeli rumah, membeli tanah, itu pasti ada sertifikatnya. Terus sudah dalam berumah tangga ada nanti menghasilkan misalnya rekening listrik, ya kan, nanti rekening wifi, misalnya telkom, air dan sebagainya. Nah itu sebenarnya hal-hal yang rutin, tapi kalau kita tidak penataan dan penyimpanannya kurang rapi, itu bisa ngefek ya, pasti ngefeknya misalnya kita sudah kadang-kadang kita lupa nih, ini sudah bayar listrik apa belum ya gitu kan. Nah itu belum sampai pada misalnya kita nanti anak kita sekolah, anak kita lahir pasti membutuhkan ada surat lahir, akte kelahiran, terus akhirnya mereka sekolah. Nah jadi ini kita perlu tips-tips khusus. Kalau saya kebetulan ya, karena saya mungkin sudah ngurusin arsip di pemerintahan, untungnya suami saya itu agak fokus dia dengan kearsipan, jadi dia lebih teliti ya Mbak ya. Iya, dia yang lebih lebih telaten untuk mengurus arsip-arsip kami gitu, karena kebetulan dia juga yang bayar listrik, bayar air dan sebagainya, jadi dia perlu itu gitu kan. Jadi bapaknya nih yang menteri keuangan di rumah ya. Iya. Istrinya tinggal menikmati. Iya. Jadi itu tapi sebagai yang kita biasa ngelola arsip, kita akhirnya tahu bahwa kalau saya tipsnya itu setiap misalnya kalau rekening-rekeningnya ya, kalau rekening listrik misalnya itu 2 bulan terakhir yang disimpan, 2 bulan setelahnya kita boleh buang kan gitu. 2 bulan jadi terakhir nggak harus numpuk disimpan gitu ya Mbak. Iya, jadi semua ada masanya ya kan. Terus nanti kalau penanganan misalnya kayak surat-surat sertifikat dan sebagainya itu di map khusus. Dan di map khusus itu sudah kita tandain, kalau kami itu tandain, maksudnya ini map untuk keluarga, map bapak, map ayah, map ibu, jadi itu ada. Nanti kalau map anak juga ada, kalau memang anak-anak masih kecil kayak Mbak Widya, anaknya masih kecil-kecil, mungkin satu map bisa untuk 3 orang anak. Tapi kalau kayak saya kan, anak saya yang paling tua juga sudah mau selesai kuliah. Yang kedua juga sudah selesai, jadi mapnya itu mereka sudah sendiri-sendiri. Benar. Dan kalau untuk tipsnya anak-anak supaya tertarik juga untuk menata arsipnya, kita mempersilakan mereka untuk memilih warna apa yang mereka suka untuk mapnya gitu. Terus sih jadi untuk kakak misalnya map warna biru karena dia cowok, dia pilih warna biru. Jadi semua berkasnya mulai dari dia lahir, dari akte kelahiran, kemudian dia punya ijazah TK, SD dan sebagainya sampai dia sekolah itu dalam satu map tersendiri. Dan dia tahu dia bertanggung jawab dengan itu. Gitu, jadi anak-anak dikasih gitu. Mapnya tadi kayak apa Mbak? Apakah bentuknya folder atau map yang plastik itu? Gimana ini? Mapnya sih maksudnya yang saya disarankan sih yang ada bentuk folder ya. Jadi tapi jangan dilubangin, bukan boleh ya dilubangin. Jadi ada plastik khusus untuk memasukkannya gitu. Jadi tertata. Jadi dikasih kayak kode gitu ya Mbak ya. Kalau kode sih enggak juga, cuman biasanya yang paling awal itu adalah arsip terbaru. Arsip terbaru. Ya, jadi nanti kita disusun, itu anak-anak kita ajarkan nyusun.
Jadi kalau dia sudah masuk SMP, dia sudah lulus SD, kita ajarkan ini yang SMP kita susun di sini ya, karena apa berkas-berkas baru untuk SMP, SD-nya dikasih mundur ke belakang gitu. Jadi kita ajarin mereka bahwa ini arsipmu ini akan kau gunakan untuk masa depanmu. Betul. Gitu kan. Pada saat nanti dia mau kuliah atau SMA nggak repot lagi tuh. Di mana ya Mak ijazah SD, di mana ya ijazah. Jadi dipilah ya Mbak ya, ijazah sendiri. Sudah, iya. Itu dalam satu map. Dalam satu map. Jadi pada saat seperti ada penerimaan murid baru, itu kan anak mau sekolah itu kan diperlukan ya, Iya, akte, pastinya. kata itu. Dan itu tidak perlu mereka nyari orang tuanya, misalnya sekolahnya butuh sertifikatnya gitu ya, sertifikat ada misalnya beasiswa dan sebagainya. Nggak perlu tanya tuh, Mak di mana nih sertifikat saya? Dia sudah tahu, oh saya punya map ini di sini saya ambil, dan dia juga tahu itu akan dikembalikan ke tempatnya gitu, karena mereka mandiri, dibiasakan mandiri. Jadi diajarin untuk menyusun di foldernya masing-masing dan tahu posisinya tadi Posisinya di mana, masing-masing. gitu. Jadi pada saat dibutuhkan cepat Sudah ditemukan. Oke. Jadi itu ya arsip keluarga yang Mbak jadi bagaimana tips sedikit tipsnya. untuk Oke. mengelola arsip keluarga. Oke, beralih ke Mbak Widya ini. Sri Kandi. Sri Kandi ini adalah sistem yang terbaru ya Mbak ya, dari konvensional kita ke digital, ya kan, yaitu menyelamatkan arsip biar tidak hilang juga, tercecer, apalagi masalah surat menyurat. Dan kita ini aplikasi ini sepertinya sangat efisien karena kita juga efisiensi anggaran, ya kan ya. Makanya muncullah yang namanya Sri Kandi, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Jadi memangkas birokrasi atau gimana ini? Apa sebenarnya Sri Kandi ini, Mbak? Jadi Sri Kandi ini adalah aplikasi terbaru ciptaan dari pemerintah ya, pemerintah. Kemudian aplikasi Sri Kandi ini sendiri adalah aplikasi sistem kearsipan dinamis terintegrasi. Jadi di sini manfaatnya sangat banyak sekali, sangat baik sekali, terutama untuk proses surat menyurat, karena dia dimulai dari penciptaan arsip sendiri, kemudian penggunaannya, kemudian penyusutannya, bahkan pemusnahannya ada. Jadi ini sangat bermanfaat dan dapat digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi lebih efisien ya kan ya. Dimanapun, di rumah kah, pada saat kita berangkat juga bisa langsung membuka itu ya Pak ya. Jadi kita nggak perlu harus stay di kantor untuk menggunakan itu, nggak pakai kertas lagi. Jadi mungkin lebih cepat, seperti kita mengirim pesan itu WA gitu ya Pak. Karena kan mulai dari penciptaan tuh kita kan sudah memproses ya, dari penciptaan kita sudah memproses, kemudian kalaupun ada salah, proses pengeditannya cepat, nggak menggunakan kertas yang harus coret-coret dulu gitu, nggak usah di print juga kan. Terus tanda tangannya gimana nih Mbak? Manfaatnya itu tadi, tanda tangannya langsung elektronik. Oh, digital juga? Langsung elektronik, dia bentuknya barcode ya. Nggak nunggu orang tanda tangan gitu ya Pak ya, tanda tangan basah gitu. Jadi ini juga dijaga ya kerahasiaannya ya. Jadi lebih ini ya, lebih terjamin rahasianya. Karena lebih susah untuk dipalsukan lah ya, untuk dipalsukan. Kalaupun dipalsukan itu kayaknya lebih cepat gitu untuk terdeteksi dari mana, gitu ya, dari mana sumber kesalahan atau ada kepalsuan di surat itu langsung dengan mudah terdeteksi sih kalau. Jadi misalkan kita mencari surat, oh bulan kemarin gitu. Kalau biasanya di konvensional kan kita buka-buka map dulu ya Pak ya. Kalau ini ada riwayatnya juga di situ. Ada riwayatnya, kita tinggal cari asal suratnya dari mana. Gitu ya. Tinggal dicari mungkin tanggalnya, perihalnya, itu memudahkan untuk menemukan kembali. Efisien sekali ya Mbak Widya ya. Dan ini OPD semua sudah melaksanakan atau memakai Sri Kandi Mbak? Untuk di lingkungan pemerintah Kota Tarakan seluruhnya sudah menggunakan aplikasi Sri Kandi. Oke. Dan bidang kearsipan yang mempelopori ya Mbak ya? Ya harusnya kan, ya sebenarnya aplikasi kita. Jadi kan, jadi mungkin saya
pionernya istilahnya kan. Saya nambahkan, jadi APKN Sri Kandi itu diinisiator oleh 4 kementerian langsung, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kominfo, kemudian Arsip Nasional dan Badan Sandi Negara. Jadi kerahasiaannya pasti terjamin oleh Badan Sandi Negara. Karena arsip-arsip yang terkelola di Sri Kandi itu disimpannya di PDN, Pusat Data Nasional. Jadi insya Allah aman lah. Oke. Tapi untuk memulai semua itu kan juga diperlukan ya Mbak ya? Effort lah, effort sih namanya, beralih ya dari satu kebiasaan ke budaya kebiasaan kerja lain. namanya. Ya, itu dari pasti. profesional ke digital. Dan ini tak mudah sekali karena kan Pasti. terutama Awal sumber daya nggak manusia. mudah ya Mbak. Ya, Mudah. tidak semua orang welcome ya dengan Nah. aplikasi gitu kan. Karena ya itu Sudah terbiasa kan dengan Iya. yang manual kayak Dan gitu. Iya, ya biasalah kita generasi 60-an itu agak Sumber susah daya banget. manusia kan Mbak? Kita udah generasi Generasi apa itu Mbak ya? agak aneh gitu. Bukan Gen Z ya? Bukan kan? Oke. Kita Gen A, Gen A. generasi aneh. Tapi masih tetap mau belajar kok biar Harus, aneh ya, Mbak. harus, Karena kan karena tuntutan fungsi tuntutan kita. kerja. Karena kita Betul. harus menyelesaikan budaya kerja dengan perkembangan Iya, zaman. perkembangan Ya kan? terus. Masa yang lainnya sekali kita masih manual aja ya kan Iya. ya. Tapi sekarang udah lebih, semua sudah merasa lebih, Sudah merasakan ternyata Manfaatnya betul, gitu. ya. Kalau dulu masih apa sih ini gitu Iya, ya, iya. ribetnya gitu ya Mbak ya. awal-awal kebebanan ya. bebanan. Oke. Karena kita memperkenalkan sesuatu yang baru gitu kan. Terus apa Mbak fitur-fiturnya yang di dalamnya itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari penciptaan, untuk pembuatan naskah. Pembuatan naskah ini kan ketika kita mau mengonsep surat apa yang ingin kita keluarkan. Kemudian Proses verifikasi. proses verifikasinya, Verifikasi. proses verifikasinya ini atasan kita memverifikasi terlebih dahulu apakah surat kita ini sudah benar, sudah layak untuk dikirim. Kemudian setelah verifikasi lanjut ke proses penandatanganan. Setelah ditandatangani baru dikirim. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya ketika sampai di kepala dinas mungkin beliau masih merasa Kurang. ada yang kurang. Itu bisa Boleh dikembalikan. dikembalikan, Bisa. boleh Oh, ditolak. Berarti memang aplikasinya tuh ya Mbak, canggih banget ya. Jadi nggak perlu datangi Pak Kadis, datangi Nggak perlu, datangi langsung aja. misalkan Bapak Sekretaris, saat kita perlu tanda tangan beliau ya. Jadi aplikasi ini memang disiapkan untuk work from anywhere. Oh gitu. Jadi makanya makanya pusat itu sudah menyiapkan langkah-langkah itu. Aplikasi itu memang menjawab semua pengelolaan arsip ya. Oke. Karena pasti semua pemerintahan, setiap instansi, setiap urusan pasti menghasilkan naskah dinas. Naskah dinas, betul. Nah, naskah dinas itu yang terkendalanya pada saat misalnya kadisnya harus keluar, Ya. harus dinas luar, Betul. dan itu bisa bertanda tangan dengan adanya aplikasi ini. Oke. Kalau kita ngajukan cuti lewat situ bisa? Cuti bisa, Bisa ya. melalui situ ya. Jadi semua apa yang dibutuhkan ASN bisa lewat Sri Kandi. Iya. Iya, cuti kah, terus izin, ya, gitu. Ya, kan jadi nggak perlu pakai surat, ya kan ya? Manual. Pakai kertas kan? Iya. Karena sudah tidak ada kertas ya di kantor ya Pak ya. Ya, ada sih. Kan Mbak, efisiensi. Oke. Buat surat cinta harus tetap pakai surat. Harus Kenapa gitu nggak ya. sekarang? Pakai P. Iya nggak ada sudah Mbak surat cinta, nggak ada sudah. Oh iya ya. WA Ada cinta WA aja. Oke, baik ini kembali ke Mbak Iva. Mengapa kita harus menyimpan dan merawat arsip keluarga, bukan hanya sekedar menyimpan kenangan? Oke. Iya, kenangan juga tidak semua harus kita simpan. Yang buruk-buruk sebenarnya kita buang. Kenangan manis ya kayaknya. Yang pahit Manis, berbekas, tapi kadang-kadang yang buruk juga lebih berbekas. Jadi kenapa harus disimpan arsip keluarga itu ya? Wajib lah, karena itu kan menentukan kadang-kadang kayak untuk anak-anak gitu ya, untuk masa depannya gitu kan, untuk sekolahnya. Dan saya sih menyarankan juga selain kita menyimpan fisiknya dengan baik, itu juga kita perlu alih media. Ya kan, dialih mediakan, disofilekan, dia disimpan ke Google Drive. Untuk jadi dimanapun kita berada itu kita bisa mengakses. Misalnya tiba-tiba nih orang tua kita misalnya butuh KTP gitu kan, atau anak-anak butuh kartu keluarga gitu ya. Nah itu kan tidak perlu harus pulang ke rumah untuk mengambil arsip fisiknya.
Jadi bisa dicari di Google Drive kita, Google Drive. kita bisa print di mana saja. Jadi itu penggunaannya ya, maksudnya jadi penataan setelah ditata kita Google Drive kan juga, sebaiknya Google Drive-nya juga per name by name Iya, gitu. Jadi lebih ini arsip mudah. kakak ya untuk memudahkan penemuan kembalinya. Jadi nggak juga buka-buka gitu ya Mbak? Iya, Ngapain, gitu. betul. Dan di mana saja juga kita bisa mengakses arsip kita gitu Betul. kan. Tapi kan disimpan di Google Drive ya, jangan disimpan di file HP gitu kan, karena kan nanti bisa diakses. Berarti terhubung dengan email ya itu Mbak ya? Nah iya kan, kalau HP kita kan pasti ada ya Email. emailnya di situ. Nah Google Drive kita di situ juga. Jadi untuk masuk ke Google Drive kan hanya kita sendiri yang bisa Iya, akses betul. gitu ya. Akses, Gitu. jadi Jadi ada atas sandinya. iya. Jadi tetap terjamin Tetap itu, aman, atau tetap aman. aman. Walaupun kita ketinggalan berkas atau apa kan, Iya. apalagi sekarang bentuknya kan biasanya permintaannya lewat PDF kayak gitu kan, jadi lebih PDF, mudah. lebih mudah Kan kirim. nggak perlu kita beda kalau kita mau daftarkan anak, biasanya kan yang dibutuhkan juga yang asli Pasti di yang bawah. asli. Nah, itu kan pasti memang kita sudah berencana nih yang mau pergi daftar, pasti kan kita sudah siapin. Iya. Kalau yang tiba-tiba gitu kan emergency tuduh KTP itu sudah ada di file, sudah karena kita sudah simpan. Apalagi kita bepergian dimintai KTP kayak gitu kan, Iya. ya. Malas buka dompet, nah HP Iya, aja, karena kan biasanya yang handphone dipegang aja. itu kan HP gitu. Mm-mm. Jadi semuanya lebih mudah. Oke. Apa kendala terbesar saat pertama kali mengedukasi atau mensosialisasi Sri Kandi ke OPD, Pak? Apa kendalanya ini? Kendala di awal-awal kendalanya banyak ya. Banyak. Pertama, jaringan juga dulunya jadi kendala. Kemudian ada kesiapan dari SDM-nya kita sendiri juga di awal-awal masih perlu banyak belajar. Kemudian lagi penerimaan dari OPD yang akan kita lakukan sosialisasi kurang menerima pada saat itu ya, karena mungkin Apalagi merasa, sih ya, kerjaan lagi iya, gitu ya. apa sih, aduh aplikasi lagi Iya, gitu kan. penuh Nggak sudah ini ngerti, aplikasi. gitu kan. Betul. Apalagi di awal-awal itu kan banyak yang buat akun dulu, Betul. apalagi akun. Iya, Nah, oke. jadi awal-awal sih itu kendalanya ya, kurang diterima sih. Terima, kalau merubah budaya kerja juga sulit nih ya. Sudah terbiasa dengan manual, Iya. tiba-tiba berubah dengan elektronik kayak kerepotan gitu kan, kayak kebebanan. Dan ada mereka juga kan lagi. pasti pada awalnya kan belum merasa manfaat belum ya. merasa manfaatnya. Nah, jadi gitu. pasti masih ada gambarannya itu denial masih lah. yang mengambang. Iya. Tapi apa yang dilakukan Cara mengambang. bidang kearsipan untuk mengatasi kendala tadi? Apa ya? Kalau kita tipsnya itu kemarin itu Pendampingan mungkin? lebih banyak sosialisasi. Sosialisasi. Ya, sosialisasi. Mungkin dalam bentuk ini ya, Mbak. Apa namanya? Apa tadi nama kalau kita apa itu ada workshop atau Iya. Jadi selain sosialisasi atau Bimtek, kita iya, benar. paling efektif coaching klinik ya. Jadi setiap OPD yang masih terkendala menggunakan itu lebih aplikasi efektif ya itu, yang klinik tadi ya. Iya, karena kan masing-masing OPD beda masalahnya. Jadi pada Benar. saat bimtek atau sosialisasi secara menyeluruh. Menyeluruh. Nanti kalau mereka sudah tiba di tempatnya masing-masing, kendalanya masing-masing beda-beda. Nah, itu hanya coaching klinik lah. Jadi siapa yang punya kendala silakan. Nah, kalau kita biasanya bagi dua ya. Kalau Mbak Widya kan admin OPD. OPD. Jadi semua admin OPD kalau ada masalah terkait akun, password dan sebagainya itu di-handle oleh Mbak Widya. Nanti kalau tentang penciptaan, mulai dari penciptaan, pengelolaan dan pemusnahannya dan sebagainya itu saya. Oke. Ya. Jadi kita bagi tugas. Jadi memang berat awalnya ya. Awalnya di Mbak Widya. awalnya- Awalnya di Mbak Widya. Mungkin Mbak Widya juga mengeluh ya awalnya ya kan, karena kan ini harus bagaimana Awalnya- ya, targetnya kan harus ke OPD semua kayak gitu. Tapi kan memang ini wajib ya, Iya. wajib. Jadi kita sendiri pun nggak bisa Menolak. menolak. Iya, Wajib. Jadi sudah. kita wajib. Karena kan kita juga sebagai Sudah tugas pokok pionir kita. yang pertama juga gitu. Oke. Langkah sederhana apa yang bisa dilakukan untuk merawat arsip fisik dan mengubahnya menjadi bentuk digital sehingga mudah dicari saat dibutuhkan? Langkah awalnya pastinya arsipnya dipilah dulu ya, dipilah berdasarkan by name-nya, misalnya ayah, ibu, arsip ayah, ibu, kakak, adik gitu ya. Arsipnya situ dulu. Nah setelah itu baru kita Alimedia scan gitu kan, di scan kan sekarang pakai handphone juga boleh ya. Nah jadi itu kita filekan drive-nya masing-masing gitu kan. Nah baru masukkan lagi ke dalam drive yang besar yaitu arsip keluarga gitu.
Itu sih, jadi kapan aja dibutuhkan, siapa saja yang membutuhkan itu dengan mudah mengaksesnya gitu. Jadi juga diperlukan kesadaran ya Mbak ya, Iya, dari setiap harus. keluarga, Ya, betapa tapi pentingnya itu. Kesadaran itu bisa kita timbulkan tanpa sadar. Iya, Gitu ya, betul. kebiasaan bisa kita ha. timbulkan tanpa Iya. perlu effort khusus, karena dari kecil anak-anak sudah harus baiknya sih Iya, dibiasakan dan ayah ibunya memberi contoh. Jadi anak-anak kan tahu. Meniru ya Iya, anak-anak itu kan meniru, bukan Betul. kita sekedar kita suruh nih jaga arsip yang bebek, tapi kita sendiri misalnya sebagai orang tua taruh arsip sembarangan gitu kan. Jadi ini kan anak-anak itu lebih cenderung ke mencontoh, meniru. Nah ini kadang yang kita temui di lapangan itu foto Mbak, foto zaman dulu, ya kan ya, foto keluarga dulu tuh kadang kita Iya. menemukan di album ya, dulu namanya album. Itu sudah lengket, nggak bisa Iya, dilihat, itu betul, bagaimana? betul. Masih bisa nggak diselamatkan itu ya? Nah sebenarnya kalau di tata kelola kearsipan sih ada. Itu kalau di arsip nasional ada Ada tuh, ya, ada proses alatnya ya, untuk- Mbak, ya? ada. Nah cuman kita di Tarakan ini belum ada ya. Jadi sebenarnya bisa direstorasi namanya Namanya begitu ya. restorasi, ya. Restorasi foto, arsip foto. Itu kalau di arsip nasional ada, cuman biasanya biaya terus juga karena pakai cairan-cairan kimia tertentu, terus ada kertas apa namanya, kertas dulu itu kertas apa ya, kertas Jepang kayak istilahnya ya. Betul. Pokoknya butuh alat khusus untuk memperbaiki. Nah, tapi bisa kita bisa berbaiki. bisa cuma berbayar. Iya, Berbayar. berbayar pasti. Ya, karena Karena kan foto itu biasanya kan Mbak, foto iya. keluarga, foto Bisa. perkawinan, Iya. kan itu kan momen-momen yang kadang mau dipulihkan kayak gitu. Dan itu butuh Gimana ya? keahlian khusus juga sih Iya. untuk memperbaiki. Nah, apa nih yang harus dilakukan jika arsip sudah mulai rusak, pudar dan kertasnya rapuh? Kalau yang paling utama sih pasti kita alih media ya. Heeh. Kita alih media dulu, mengamankan informasinya. Mengenai nanti perbaikannya itu kita harus membawanya ke Arsip Nasional. Biasanya kita permohonan, surat permohonan. Ada kita kumpulin dulu arsip-arsip yang perlu diperbaikin, kita permohonan ke Arsip Nasional. Nanti kita buat proposalnya, baru kita bawa selanjutnya untuk diperbaiki. Jadi bisa dibawa ke sana ya? Boleh. Tapi ya prabayar tadi ya? Ya pasti berbayar. Berbayar. Jadi ya memang mana ada yang gratis ya Mbak ya? Semua kan karena Iya, itu juga karena- butuh karena alat dan butuh, skill iya. juga. Sebelum rusak dijaga. Nah, itu makanya perlunya penyelamatan arsip. Arsip. Oke Mbak Widya, misalkan nih ada OPD yang belum maksimal menggunakan Srikandi, langkah apa nih sebagai kita ini pionirnya di bidang kearsipan? Apakah perlu kita memberi Dijewel. dijewelkan, mensanksikan? Untuk OPD sih sebenarnya semua sudah ya. Paling iya. di dinas kesehatan itu untuk puskesmas. di sekolah-sekolahnya. Dinas pendidikan. maaf. Dinas pendidikan. Ya, karena kan dinas pendidikan UPT-nya banyak, Banyak ya. betul, Sekolah SD dan karena SMP. SD, SMP itu. SD ada berapa, SMP ada berapa. Ya palingan kita dinas pendidikan sebagai koordinatornya, kita kerjasama situ. Karena kan kita sebagai lembaga kearsipan daerah itu hanya sampai pada batas OPD-nya. OPD-nya, jadi OPTD-nya tanggung jawab dinasnya. Ya, jadi Nah, kami itu. kerjasama, mungkin kami ready-nya di narasumber aja. Silakan mereka bagaimana mengkoordinir. Itu sih kalau untuk OPD sudah aktif, Sudah semua, sudah aktif ya. Jadi sudah maksimal Iya. 30 OPD tadi. 30 perangkat daerah luar sudah biasa ini menggunakan. kerja keras bidang kearsipan membuahkan hasil. Dan alhamdulillah itu tidak sampai setahun ya. Dari Iya, setahun. Nah, sampai setahun. tapi itu kan juga komitmen dari kepala dinasnya juga kan Mbak? Iya, itu sih. Iya kan, nggak harus yang bawahnya aja. Jadi kalau dari atas nggak komitmen, Iya. ya lo nggak Dan juga memang- kebijakannya, Iya. kayak gitu Dan kan? memang ya pasti penggunaan aplikasi Srikandi itu butuh kebijakan dari Betul. atasan, karena kalau atasan tidak mau TTE juga gimana hasilnya. Biarpun kita proses by Srikandi, kalau TTE-nya tidak mau dilakukan oleh atasan kan agak susah. Ya, gitu. Nah, ASN semua pakai TTE atau masih manual? Sebenarnya kita menganjurkan untuk semua TTE karena kan pada saat dia mengajukan cuti itu kan harus TTE gitu ya. Tapi kan memang tidak semudah itu juga karena banyak proses kan. Oh, Sebenarnya di My ASN itu kita bisa kalau pasti kan semua punya My ASN ya. punya, Itu bisa mengajukan sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik itu di My ASN. Oh bisa mandiri berarti ya Iya. Mbak ya. Jadi kalau semua OPD tadi sudah punya sudah memakai Srikandi dan bahkan sudah TTE, tapi ASN-nya belum semua
Belum semua menggunakan TTI tadi karena perlu proses tadi. Ya kan kalau di Dinas Perpustakaan Mbak sudah semua? Sudah semua ya. Sudah ya. Jadi aman, jangan sampai kita belum TTI juga, ya kan? Sudah. Jadi karena kita ini pionirnya, ya kan? Oke. Nah, apa nih Mbak tantangan terbesar nih dalam menjaga arsip keluarga di zaman yang serba cepat? Tantangannya apa? Tantangannya ya mungkin pasti kesadaran dari kesadaran dari keluarga itu sendiri gitu kan. Tapi saya rasa sekarang ini kan apalagi kalau misalnya nih keluarga tidak hanya kita bilang keluarga yang berpendidikan gitu kan dalam tanda kutip, karena kan semua keluarga pasti menghasilkan dan membutuhkan gitu kan. Jadi hal itu sih ya tantangannya mungkin kalau kadang-kadang kalau sudah terlanjur kesadaran aja. Iya, kesadaran. Karena seperti tadi kan setiap keluarga kan berbeda-beda ya, pola pikirnya juga. Dan kadang-kadang juga kesadaran itu kan kadang munculnya terakhir. Ya kan? Pada saat ada Kalau kesadaran. sudah hilang baru sadar, ya kan ya. Jadi arsipnya udah banyak gitu kan, baru mau dikumpulin lagi dan butuh waktu khusus. Itu palingan sih kendala-kendala seperti itu. Oke, jadi memang diperlukan kesadaran bagaimana kita menyelamatkan arsip keluarga. Jadi tugas kami juga untuk mensosialisasikan ke tiap keluarga sih. Ya, tugas arsiparis ya terus ya, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi bahkan pendampingan, ya kan. Nah, apa ini saran singkat untuk teman-teman yang belum mengarsipkan keluarga ini Mbak Iva? Mengarsipkan keluarga, mengarsipkan mengarsip keluarga, ya, belum diarsipkan. Iya. Mengarsipkan arsip keluarga, betul. Sarannya ya arsipkan saja ya kan, karena selama belum ada masalah. Kalau sudah ada masalah itu pasti kita muncul kesadaran. Jadi sebelum ada hal-hal yang membuat kita terkendala, misalnya mau menjadi PNS tiba-tiba terus cari berkas gitu kan setengah mati. Jadi arsipkan karena tidak ada ruginya melakukan hal yang penting gitu. Pasti ada manfaatnya semua. Oke, kalau Mbak Widya, apa pesan yang disampaikan kepada OPD agar terus mengelola Sri Kandi dengan maksimal? Pesannya, karena OPD sudah merasakan manfaatnya, jadi OPD saat ini ya lebih bersemangat sih sebenarnya sudah menggunakan aplikasi Sri Kandi, dan mereka sudah merasa kayak itu sudah kebutuhan Kebutuhan mereka. ya, kebutuhan pokok jadinya ya Mbak ya. Betul. Jadi kayaknya nggak ada sih ya. Pokoknya karena sudah Hasilnya terus menjaga komitmen bersama ya kan. Jadi biar tata kelola di pemerintahan juga efisien dan melayani dengan cepat kepada publik. Mungkin gitu. Oke, Mbak Widya, Mbak Iva, terima kasih nih sudah berbagi. Iya, kami juga sudah berkesempatan. Kita bergosip menggosipkan tentang arsip ya. Kita gosip tentang arsip keluarga dan Sri Kandi. Mudah-mudahan gosip kita ini bermanfaat bagi sahabat Dispuspan, sahabat arsip, sehingga mereka mempunyai kesadaran bagaimana menyelamatkan arsip mereka. Baik, terima kasih atas kehadirannya Mbak Widya, Mbak Iva. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di tema-tema berikutnya. Oke. Baik, sahabat Dispuspan, jangan menghilangkan kenangan begitu saja, kalau bisa disimpan. Karena suatu hari nanti satu lembar kertas itu akan menjadi aset berharga bagi anak cucu kita. Dan Sri Kandi itu adalah bukti bahwa kita melayani publik dengan cepat, cerdas, dan terpercaya, sehingga pelayanan publik ke pemerintahan menjadi lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip.